Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet Bimalam bil maddah al-lughatul arabiyyah fi fasli sabi ma'al ustadzah Siti Muhafidah. Thayyib, al-an hayya bina nabda bi qiraatid du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Thayyib, sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Insyaallah bisihah wal afiyah. Amin. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Pipi di pelajaran Bahasa Arab kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang mubtada khobar dan macam-macam dari khobar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti setelah serangkaian proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengetahui makna mubtada dan khobar, kemudian menyebutkan macam-macam dari khobar, dan mampu menggunakan mubtada khobar dan macam-macam khobar dalam kalimat. Nah, untuk yang pertama, pengertian mubtada dan khobar. Mubtada sendiri yaitu adalah isim atau kata yang terletak di awal kalimat. Kemudian mubtada ini disebut juga dengan subjek. Dan khobar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada, dan khobar ini letaknya setelah mubtada. Jadi mubtada itu adalah subjek, sedangkan khobar ini adalah penyempurna mubtada, atau kalau di bahasa Indonesia itu disebut dengan predikat. Jadi mubtada kata lainnya adalah subjek, sedangkan khobar itu adalah predikat. Nah, di dalam bahasa Indonesia setiap kalimat harus minimal memiliki pola S dan P atau subjek dan predikat. Bisa juga berpola SPO atau SPOK. O itu objek, K itu adalah keterangan. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kalimat itu harus terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi kalau ada mubtada berarti juga harus ada khobar. Karena apa? Karena jika tidak ada khobar, maka kalimat tersebut belum bisa dikatakan dengan kalimat sempurna. Gitu ya anak-anak? Kemudian contoh dari mubtada dan khobar. Yang pertama ada Hasan mahirun, yang artinya adalah Hasan seorang yang pandai. Nah, kata Hasan itu adalah merupakan isim mufrad dan berkedudukan sebagai mubtada. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya mubtada itu berada di awal kalimat. Jadi Hasan itu adalah sebagai mubtada. Ada yang bertanya mungkin isim mufrad itu apa? Isim mufrad itu adalah kata tunggal, Hasan. Hasan itu kan cuma satu orang, makanya disebut dengan isim mufrad. Kemudian kata mahirun merupakan isim mufrad yang berkedudukan sebagai khobar. Kenapa? Karena letaknya mahirun itu adalah setelahnya Hasan, setelahnya mubtada. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya khobar itu berada setelah mubtada. Jadi kalimat Hasan mahirun, Hasan sebagai mubtada, mahirun sebagai khobar. Contoh yang kedua ada al-muslimu sholihun, orang muslim itu soleh. Kata muslim merupakan isim mufrad dan berkedudukan sebagai mubtada, dan kata sholih itu adalah merupakan isim mufrad yang berkedudukan sebagai khobar. Ya, anak-anak diingat. Jadi setiap kata yang di awal kalimat itu disebut dengan mubtada, kata setelahnya disebut dengan khobar. Paham tuh? Selanjutnya tentang macam-macam khobar.
Jadi khobar dalam bahasa Arab atau predikat dalam bahasa Arab itu terdiri macamnya ada 3. Yang pertama ada khobar mufrad, kemudian khobar sibahul jumlah, dan yang ketiga adalah khobar jumlah. Baik, penjelasan pertama tentang khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berbentuk jumlah atau sibahul jumlah. Jadi khobar mufrad ini artinya adalah tunggal. Khobar mufrad ini berarti istilah lainnya adalah khobar yang jumlahnya cuma 1. Ya, untuk kalimat mufrad. Contoh kalimatnya, yang pertama ada al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun, yang artinya buku itu bermanfaat. Al-kitabu sebagai mubtada, mufidun sebagai khobar. Ya, al-kitabu ini kan mufrad, tunggal, cuma 1 jumlahnya. Kemudian contoh yang kedua ada al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Artinya masjid itu besar. Al-masjidu sebagai mubtada dan kabirun sebagai khobarnya. Masjid ini kan adalah kata mufrad, ya kan? Jadi di sini khobarnya bentuknya adalah khobar mufrad. Penjelasan yang kedua tentang khobar syibahil jumlah atau khobar syibahul jumlah. Khobar syibahul jumlah itu adalah khobar yang berupa jar majrur atau dzaraf madrub, ya. Istilah lainnya adalah khobar yang berupa adawatul jar atau huruf jar. Adawatul jar kemarin Bu Pit sudah pernah memberitahukan ke kalian macam-macamnya, yaitu seperti fi, amama, waro'a, ala, janiba, baina, dan sebagainya itu ya. Contohnya dalam kalimat ya ini yang pertama yaitu an-nujumu fis samai. An-nujumu fis samai yang artinya bintang itu di langit. An-nujumu itu sebagai mubtada, fis samai itu disebut dengan khobar syibahul jumlah. Kenapa? Karena terdapat huruf jar atau terdapat adawatul jarnya. Yang mana? Yang ini fi. Fi itu kan huruf jar, makanya fis samai itu disebut dengan khobar syibahul jumlah, ya. Contoh yang kedua yaitu al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi yang artinya pena itu di atas meja. Al-qalamu itu mubtadanya atau subjeknya, alal maktabi itu adalah khobar syibahul jumlah karena ada huruf jarnya. Yang mana? Ala. Ala ini adalah adawatul jar, makanya alal maktabi disebut dengan khobar syibahul jumlah. Paham tuh? Yang ketiga yaitu khobar jumlah. Khobar jumlah adalah khobar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim, ya, isim nama benda. Kemudian jumlah fi'liyah, kalau jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ya anak-anak, nah ini contohnya, kalian perhatikan di contohnya. Yang pertama, Ahmad abuhu mudirun. Ahmad abuhu mudirun. Ahmad ayahnya adalah seorang kepala. Ahmad itu adalah mubtadanya. Nah, abuhu mudirun itu kan terdiri dari 2 kata ya anak ya. Terdiri dari 2 kalimat, abuhu dan mudirun. Nah, abuhu itu kan apa? Isim ya kan? Kata benda, ayah artinya. Kemudian mudirun itu artinya kepala. Jadi Ahmad tadi itu mubtada, sedangkan abuhu mudirun itu disebut dengan khobar jumlah. Karena apa? Karena abuhu mudirun itu adalah susunan jumlah ismiyah. Ya nak ya. Nah, contoh yang kedua ada Muhammad
khoroja minal baiti. Muhammad khoroja minal baiti, artinya Muhammad keluar dari rumah. Muhammad itu adalah mubtada'nya, khoroja minal baiti itu adalah khobar jumlah. Khobar jumlah apa? Khobar jumlah fi'liyah. Dari mana kok tahu jumlah fi'liyah? Kalian lihat khoroja. Nah, khoroja itu kan artinya keluar. Keluar itu kan berarti melakukan pekerjaan. Tadi kan jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi khoroja minal baiti itu disebut dengan khobar jumlah. Ya nak ya, paham tuh? Insya Allah dapat dipahami ya. Jadi anak-anak, ketentuan dari mubtada dan khobar itu yang pertama, mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Isim marfu itu apa? Isim yang berharokat dhammah. Nih ada at-tilmidhu nasyitun. Tilmidhu ini kan dhammah, nasyitun itu juga dhammah. Kemudian ketentuan yang kedua, mubtada dan khobar itu harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Maksudnya apa? Jumlahnya. Contohnya al-muslimu hadirun itu mufrad. Al-muslimani hadironi, berarti jumlahnya ada 2. Kemudian yang ketiga ada al-muslimuna hadiruna, itu jumlahnya lebih dari 2 atau jamak. Jadi ketika mubtadanya ini mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Ketika mubtadanya ini jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Ya, kemudian ketentuan yang ketiga, mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Maksudnya gimana? Nih contohnya al-muslimu sholihun. Al-muslimu sholihun berarti itu adalah isim mudzakkar. Ya kan, laki-laki. Al-muslimu itu mudzakkar, sholihun juga mudzakkar. Jadi kalau mubtadanya ini mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Begitu juga jika mubtadanya ini muannas atau perempuan. Contohnya al-muslimatu sholihatun. Jadi ketika mubtadanya ini muannas atau perempuan, maka khobarnya juga harus muannas. Begitu ya anak-anak. Insya Allah bisa dipahami ya apa yang Bu Pit jelaskan di pertemuan hari ini. Thayyib. Aktafi dirasanal yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, hayabina nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.